sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Di sini ibunya contohnya 1/2, 2/3, dan 1/4. Kita akan mengurutkan dari pecahan yang paling kecil. Bagaimana caranya? Cara mengurutkannya adalah dengan mencari KPK dari penyebutnya. Ini kan ada 3, ada 2, ada 4. Dicari dulu, disamakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakannya, kita cari KPK-nya. KPK 2, 3, dan 4 adalah berapa? Adalah 12. Nah, 1/2 mau dijadiin 12, berarti kan yang bawahnya 2 harus dikali 6, yang atasnya juga maka harus dikali 6, berarti 1 kali 6, 6/12, yang ini juga bawahnya dijadiin 12. 3 jadi 12 itu harus dikali 4, berarti yang atasnya juga dikali 4. 2 kali 4, 8. Ini mau dijadiin 12 juga. 1/4 jadiin 12, 4-nya harus dikali 3, yang atas juga harus dikali 3. Berarti ini 3/12. Sekarang setelah penyebutnya sama, 12, 12, 12, tinggal dilihat mana yang pembilangnya paling kecil. Nah, yang 3/12. Berarti ini urutannya yang ini dulu kan, yang 3/12 itu 1/4 dulu. Ini 3/12, 6/12, dan 8/12. Kita balikin ke soalnya. 3/12 ini 1/4, berarti jawabannya 1/4 dulu. Terus yang kedua yang ini 6/12. 6/12 itu 1/2, 1/2, dan yang terakhir yang ini 2/3. Jadi urutannya dari yang terkecil itu adalah 1/4, 1/2, dan 2/3. Kayak gini. Ingat-ingat dicarinya apa? KPK. KPK dari apanya? Dari penyebutnya yang bawah gitu. Baru kita bisa urutkan. Nah, ini mengurutkan di sini Ibu udah dan soal, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang salah boleh dulu ya, Ibu coba sama. Selamat mengerjakan. pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai, kalian bisa mengkalikan dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Contoh, 1/2 ini sama dengan senilai dengan berapa per berapa. Misal mau dikali 2, boleh. Kalau bawahnya dikali 2, berarti yang atas juga harus dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. Terus sama dengan berapa per berapa? Boleh. Mau dikali 3 langsung atau dikali 5. Nah, itu bebas angkanya. Yang penting kalau bawahnya dikali, yang atasnya juga dikali. 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Nah, jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan 6/12. Mau misalnya 6/12 ini disederhanakan misalnya. Bu, kalau dibagi boleh? Boleh. 6 misalnya dibagi 3. 12 juga harus dibagi 3. Misalnya jadi 2/4 sama nih. Atau misalnya 6-nya dibagi 2. 4. Jangan bagi 3 karena udah. 6 dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 3/6. Nah, 3/6 juga ini masih senilai. Ini namanya pecahan senilai. Jadi ada dua cara, bisa dikali atau dibagi. Kalau misalnya ini lebih besar, kayak 14/21, mau disederhanakan itu bisa dibagi karena ini angkanya besar. Dibaginya harus dengan bilangan yang sama. Berapa FPB dari 14 atau 21 yang bisa dibagi keduanya? Jangan ini dibagi 2 bisa, ini dibagi 2 nggak bisa, berarti ini salah. Jadi harus dibagi dengan angka yang sama yang bisa dibagi keduanya, baik pembilang maupun
penyebutnya. 14 dibagi 7, 21 dibagi 7 juga, jadi 14 bagi 7 2, 21 bagi 7 3. Nah, maka 14 per 21 ini senilai dengan 2 per 3. Di sini mulai dari 11 akan saya kerjakan. Kalau yang sama nilai bermasalah mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan membahas penjumlahan pecahan. Di sini Ibu udah punya soal 1 per 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 3 per 2. Kalau penyebutnya sama, ini kan penyebutnya 2, ini juga 2, maka tinggal dijumlahkan aja pembilangnya, yang atasnya tinggal dijumlahin. 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang bawahnya tetap 2, jadi 3 per 2. Tapi gimana kalau misalnya yang bawahnya berbeda nih penyebutnya, maka ini harus disamakan dulu. Bu, cara menyamakannya gimana? Yang tadi dengan KPK. Cari KPK dari 4 per 3. 4 dan 3. 4 dan 3 ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 12. Sekarang kalau bawahnya mau dijadiin 12, kan ini 4 dijadiin 12 harus dikali 3, maka atasnya juga harus dikali 3. Berarti ini 3 kali 1 jadinya 3. Ditambah 3 ke 12 harus dikali 4. Yang atasnya juga harus dikali 4. 2 kali 4, 8. Kalau bawahnya udah sama 12, tinggal dijumlahin yang atasnya. 3 tambah 8 sama dengan 11 per 12. Jadi di sini jadi 1 per 4 ditambah 2 per 3 itu hasilnya 11 per 12. Nah, ini. Di sini mulai dari 11 akan saya kerjakan. Kalau yang sama nilai bermasalah mengerjakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Kalau tadi penjumlahan pecahan, sekarang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan ini hampir sama konsepnya dengan penjumlahan pecahan. Kalau misalnya penyebutnya udah sama, ini 4, ini 4, maka tinggal dikurangi aja yang atasnya. 3 dikurangi 1, 2. Bawahnya ditulis lagi 4. Jadi 2 per 4. Udah selesai. Hasilnya 3 per 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Sekarang 3 per 4 kurangi 1 per 2. Gimana nih kalau misalnya si ininya berbeda penyebutnya? Maka kayak tadi, disamakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Dengan KPK, mencari KPK 2, 4, dan 2. KPK-nya adalah 4. Nah, 3 per 4, 4-nya mau dijadiin 4, udah kali 1. Berarti atasnya juga kali 1. Jadi, tetap 3 per 4. Dikurang, karena yang 2-nya kita jadikan 4, 2 ke 4 harus dikali 2. Berarti yang atasnya juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Kalau penyebutnya udah sama, baru yang atasnya bisa dikurangi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang 4-nya ditulis lagi. Jadi hasilnya 1 per 4. Kayak gitu. Jadi konsepnya hampir sama dengan penjumlahan. Harus disamakan dulu sih penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Maka di sini anak-anak harus hafal betul konsep KPK itu apa gitu. Bisa dipahami ya. Di sini mulai dari 11 akan saya kerjakan. Kalau yang sama nilai bermasalah mengerjakan. Di sini mulai dari 11 akan saya kerjakan. Kalau yang sama nilai bermasalah mengerjakan. Di sini mulai dari 11 akan saya kerjakan. Kalau yang sama nilai bermasalah mengerjakan.
Di sini aku udah buat soal, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang bisa boleh bikin dulu ya, gitu bahasanya. Menunjukkan. Di sini aku udah buat soal, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang bisa boleh bikin dulu ya, gitu bahasanya. Menunjukkan. Di sini aku udah buat soal, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang bisa boleh bikin dulu ya, gitu bahasanya. Menunjukkan.